Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kita saat ini coba membahas mengenai pengalaman-pengalaman bekerja. Ini terutama untuk adik-adik ya, di kawasan industri Batam, gitu ya. Di kawasan industri Batam. Jadi Pulau Batam itu sebenarnya apa yang menarik gitu ya. Nah ini, oke. Teman-teman, di Batam itu ada beberapa segmen gitu ya. Yaitu yang pertama hotel, kemudian ada industri, kemudian ada beberapa pekerjaan-pekerjaan minyak, oil and gas, dan fabrikasi gitu ya. Nah, beberapa tipikal pekerjaan di Batam itu menarik sekali dan sangat berbeda dengan kota lain gitu ya. Nah, di sini ada yang istilah mendes gitu ya. Jadi pekerjaan yang hitungannya harian. Kemudian ada bulanan biasa standar, kemudian ada mungkin weekly ya, setiap minggu gitu. Nah, ada pekerjaan yang mendes, saya kasih contoh adalah sebagai oil and gas, pekerja oil and gas gitu ya. Nah, itu ada yang mendes misalkan mulai dari 1 juta, atau istilah di sini biasanya Singapura dolar atau US dollar, $100 US gitu ya per hari, atau sampai 500 dolar per hari gitu ya. Macam-macam teman-teman, tergantung dengan kesenioritas, senior sertifikasinya. Jadi ada sertifikasi misalnya digampang sertifikasi level 1 gitu ya. Ada sertifikasi level 2, level 3 sampai dia sertifikasi yang ke atas gitu ya. Nah, saya mulai dari teman-teman yang fresh graduate gitu ya. Nah, pilihan ini berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman yang menarik ya. Jadi kalau fresh graduate biasanya teman-teman akan memilih pekerjaan apa yang menarik ya, di segmen perhotelan, segmen industri, oil and gas, atau fabrikasi, atau apa gitu ya. Ini tidak ngomongin entrepreneur usaha ya, bukan ya, tapi bekerja gitu ya. Nah, jadi teman-teman ada pengalaman satu ya, misalkan ada salah satu teman kita bekerja di sektor mall gitu ya, atau hotel gitu ya. Nah, itu kebanyakan gaji adalah UMK teman-teman, upah minimum UMK ya, upah minimum kota gitu ya. Jadi UMK, upah minimum gitu ya. Nah, di Batam itu emang untuk saat ini emang UMK 4,5 sekian. Tolong koreksi kalau ini. Jadi 4.500.000 untuk 2023 ya. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu emang UMK Batam sempat paling tinggi se-Indonesia gitu, karena emang perekonomian di sini investor banyak masuk. Sekitar tahun saya masuk itu tahun 96 sampai 2000-an. Nah, itu menarik sekali teman-teman, investor masuk banyak dari Amerika, dari Eropa gitu ya. Nah, itu yang menarik teman-teman. Nah, saya kembali lagi, contohnya UMK di perhotelan atau mall gitu ya. Nah, sekarang itu UMK gitu ya. Nah, ada beberapa yang join di bekerja, maksud saya pakai bahasa yang gampang saja. Jadi bekerja di perusahaan asing atau di industri gitu, tapi asing gitu ya. Sama-sama mendapatkan UMK teman-teman. Jadi sama-sama gaji, saya estimate bulatkan saja, sama-sama mendapat gaji 4 juta gitu ya. Di segmen mall dapat 4 juta, segmen hotel dapat 4 juta, segmen industri dapat 4 juta. Nah, kebanyakan kalau di industri teman-teman mengincar yang perusahaan asing ya, perusahaan Jepang, perusahaan Amerika, perusahaan Jerman, perusahaan Prancis ya. Nah, disitulah yang menarik apa teman-teman, adalah disebut overtime gitu ya. Nah, itu overtime untuk fresh graduate SLTA ya. Saya ngomongin SLTA, kadang juga S1 masih ada ya overtime. Nah, overtime ini apa? Kalau bahasa gampangnya lembur ya, atau bahasa gaulnya OT gitu ya. Nah, no OT no tabungan gitu ya. Jadi teman-teman istilahnya. Jadi
Pengalaman saya pribadi, saya bekerja lulus STM kebetulan itu. Lulus setahun saya langsung beli rumah. Nah, itu dia. Tapi rumah kecil teman-teman, dulu rumah kecilnya itu tipe 27 garis miring tanahnya itu 60. Kecil kali ya. Tapi lumayan gitu. Saya berpikir lulus setahun saya udah bisa beli rumah gitu ya. Nah, itu kelebihannya overtime. Saya dulu join pertama lulus LTL di perusahaan Amerika gitu ya. Di perusahaan Amerika ya, kita sebut aja perusahaannya dulu adalah Quantum ya, membuat hard disk gitu ya teman-teman. Nah, itu ini hanya sharing untuk teman-teman yang baru lulus gitu ya mungkin ya. Nah, disitulah yang menarik. Jadi sekarang masih ada sisa-sisa perusahaan yang memberlakukan overtime, misalkan yang sedang naik ya. Beberapa perusahaan saya bisa sebutkan, nanti bisa cek teman-teman di deskripsi ya. Nah, overtime ini emang perhitungannya kalau dulu menarik teman-teman. Mudah-mudahan sekarang masih sama ya. Jadi teman-teman bisa terima gaji ya, bisa 2 kali lipat sampai dengan 4 kali lipat gitu ya. Misalkan gaji kita 4 juta gitu ya untuk UMK. Nah, itu bisa gaji 8 juta bahkan 3 kali gitu ya. Kalau 3 kali ya, asumsi 3 kali aja bisa 12 juta. Kenapa teman-teman? Nah, ada satu lagi istilah 7 to 7. Nah, itu atau 8 to 8 gitu ya. Nah, itu yang disebut 7 to 7 itu apa? Bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 7 malam gitu ya. Nah, overtime-nya lumayan teman-teman. Jadi overtime kalau jam kerjanya jam 7 sampai jam 3 ya normalnya. Jadi jam 3 sore sampai jam 7 malam itu dihitung overtime atau lembur. Nah, disitulah teman-teman yang menarik ya. Nah, itu untuk segmen industri. Nah, sekarang kita ke segmen oil and gas gitu ya. Pengalaman teman-teman sharing, dan ini teman-teman banyak yang di oil and gas. Emang banyak teman-teman yang meninggalkan, akhirnya industri ditinggalin, padahal sudah permanen employer, ditinggal memilih kontrak base atau project base istilahnya. Nah, jadi pekerjaan di oil and gas itu di Batam yang kita tahu ya, atau yang di beberapa kota, beberapa negara gitu ya, itu kebanyakan kontrak base atau project base. Misalkan modul dari Qatar atau modul datang ke fabrikasi di Batam gitu ya. Nah, fabrikasinya ada di Batam, kemudian end usernya atau usernya itu dari Qatar atau dari beberapa negara, membuat fabrikasi di modul atau di Batam itu. Nah, itu menarik teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang permanent employer menjadi project base. Why ya? Mengapa ya? Contohnya ya kita sebut aja S1 gitu ya. S1 fresh graduate atau sampai 2 tahun dia terima gaji di industri ya, kita sebut saja di ring 6 juta sampai 8 juta. Kemudian di project dia ditawarin bisa double teman-teman, bahkan triple ya, 3 kali lipat. Jadi double bisa 15 sampai 30 juta gitu ya. Ya, karena dia apa? Dia mempunyai sertifikasi plus skill ya, yang emang spesifik ke industri dan skill teknik. Misalkan welder ya kan, kalau bahasa kasarnya tukang las sih ya kan. Welder NDT ya, tukang las. Electrical kalau bahasa Indonesia tukang listrik, sama, cuman di apa namanya, di English ya electrical. Kemudian ada di instrumen automation. Nah, itu ada juga teman-teman, ada juga yang di IT gitu ya. Sampai beberapa teman itu yang kalau bisa awet dia stay awet teman-teman. Misalkan disambung projectnya, disambung, kemudian kontraknya disambung per tahun, per 2 tahun, per tahun, tapi akhirnya dia bisa nabung dan eksis di situ. Ya, syukur alhamdulillah gitu ya. Nah, itu yang membuat teman-teman berbeda. Itu di segmen oil and gas ya. Nah, kalau di segmen kita ke segmen tadi kita sebut ke hotel sudah, UMK ya, kemudian industri sudah, kemudian oil and gas sudah, apalagi nih fabrikasinya ya. Kalau di fabrikasinya emang beberapa banyak perusahaan di Batam itu membuat fabrikasi dari kita sebut oil and gas services sih namanya ya.
Ya, kita sebut saja sih kalau di Batam kita sebut ada 5 sampai 10 perusahaan yang saya sarankan untuk bekerja yang relatif bagus ya. Kita sebut aja di sini ada satu McDermott ya, itu perusahaan Amerika. Kemudian yang kedua ada SMOE ya, Sembawang Group. Nah, itu Singapore company. Kemudian nomor 3 ada NOV mungkin ya, NOV. Kemudian ada Clarktech. Nah, itu juga ada. Kalau di Marine ada juga Batamek nama lamanya ya kan. Kemudian ada Pine United dan beberapa services yang emang support untuk oil and gas teman-teman. Jadi tidak spesifik company juga yang penting support ke oil and gas dan services, termasuk ke jasa untuk sertifikasinya udah menjamur juga. Karena apa? Mendukung ke kegiatan oil and gas itu. Nah, itu teman-teman yang bisa kita sharing untuk beberapa pekerjaan alternatif di kota Batam gitu ya. Nah, untuk segmen industri emang menarik teman-teman. Segmen industri kalau saya sarankan teman-teman yang fresh graduate atau baru lulus ya, saya pakai bahasa yang gampang aja biar tidak bingung gitu ya. Baru lulus SLTA, baru lulus STM gitu, saya sarankan coba melamar ke industri-industri di kawasan Muka Kuning. Nah, kawasan Muka Kuning itu udah standar teman-teman. Jadi saya pikir disitulah ada beberapa sekitar berapa ya di situ ya, 200 perusahaan, beberapa, dan itu rata-rata global company, Jepang, Eropa, Amerika, dan beberapa perusahaan Singapura. Nah, jadi di situ teman-teman nggak usah nego gaji. Kalau yang baru lulus ya di situ udah bagus, kesehatan, tunjangan kesehatannya sudah bagus, kemudian tunjangan makan dikasih ya, kadang meal makan siang dikasih, dan standar banget teman-teman ya. Karena emang mendukung sekali perusahaannya. Ya paling tidak tetap testing, proses tetap dijalankan. Itu dulu teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya karena saya pikir waktunya biar tidak panjang ya. Ya, selamat berjuang teman-teman pekerja dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.